dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Nilai suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, hari raya kenaikan Tuhan ini merupakan sebuah peringatan di mana Yesus Tuhan kita membuka jalan, menyiapkan jalan, dan juga menjamin kita semua supaya kita semua dapat menerima anugerah kerajaan surga. Itu yang kita percayai, jaminan akan kerajaan surga, karena Yesus telah naik ke surga, tinggal di dalam surga, dan menarik kita semua supaya kita menerima anugerah surga. Jadi saya tidak akan homili lama-lama, dan juga saya tidak biasa untuk memberikan guyonan seperti Romo yang ada di sini, Romo Tongda. Cukup singkat, saya biasa misa juga tidak sampai 1 jam biasanya, 50 menit, 55 menit, dan ya tidak banyak guyonan. Dan Paus Leo ke-14 dari Odo Santo Agustinus, kalau sementara mungkin belum ada di Surabaya, ada di Papua. Mereka biasanya kalau keluar menggunakan jubah mereka, terlihat bahwa mereka menggunakan sabuk yang panjang. Sabuknya panjang, ya sekitar lebih panjang dari yang biasanya, dengan tradisi bahwa mereka percaya bahwa Santo Agustinus atau Bunda Maria menggunakan sabuk ini untuk menarik orang-orang naik ke surga. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari Ordo Santo Agustinus. Jadi dengan perantara Bunda Maria dengan sabuk itu menarik kita semua ke dalam kerajaan surga. Maka pada hari raya ini, di mana Yesus yang membuka jalan, yang kita baca di bacaan kedua, bagaimana Yesus membuka jalan dan menjamin surga bagi kita, bahwa Yesus menarik kita semua. Sebagai manusia, sebaik apapun kita, sesuci apapun kita, pengorbanan
pengorbanan sebesar apapun yang kita lakukan untuk keluarga, orang anak-anak, orang saudari-saudara dan segala macamnya, tidak akan bisa menjamin kita masuk surga. Bukan berarti kita tidak harus berbuat baik ya. Tidak berarti bahwa kita harus mencari kesucian, kita harus berkorban demi keluarga. Tetapi bahwa setiap usaha manusia, sebesar apapun, sedalam apapun, tidak menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Satu-satunya yang bisa menjamin adalah Yesus Kristus, dan itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Rahmat anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan, itu yang membuat kita, menjamin kita supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tentunya perbuatan baik, kesucian yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat diperlukan untuk keselamatan kita, sangat diperlukan. Itu menjadi buah dari kesaksian kita seperti yang disampaikan dalam bacaan Injil. Lewat anugerah Tuhan, lewat pengorbanan Tuhan di salib, kenaikan Tuhan Yesus di surga menjamin kita semua naik ke surga. Tetapi tugas kita pun juga untuk menjadi saksi ini, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa kita adalah saksi dari semua ini. Saksi akan pertobatan, akan pengampunan dosa, dan tentunya ini adalah bentuk hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima anugerah ini. Bukan berarti kita hanya tidur-tiduran saja, santai-santai semuanya, kemudian kita masuk surga, enaknya gitu kan, enak gitu, nggak ngapa-ngapain segala macamnya, langsung masuk surga, nggak berbuat baik, nggak berdoa, nggak pantang puasa, amal kasih dan segala macam, masuk surga. Kalau semua mau kalau seperti itu kan. Tetapi bagaimana Tuhan mengajak kita untuk percaya pada rahmat Tuhan dan anugerah, tetapi juga berpartisipasi dalam kesaksian akan pertobatan, pengampunan dosa. Dan tepat pada tahun jubileum ini, di mana kita diajak untuk merenungkan pengharapan akan Tuhan, pengharapan akan pertobatan. Gereja membuka pintu siara-siara di Surabaya, Kota Santa, pintu suci adalah supaya kita semua dapat menerima pertobatan dan menjadi saksi akan pertobatan ini. Sebagai umat Katolik tentunya kita harus percaya pertama adalah rahmat pertobatan ini, rahmat pengampunan dosa, anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat, supaya kita bisa menerima rahmat dan anugerah, kebaikan Tuhan, belas kasih Tuhan, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, di mana Yesus menarik kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dan jaminannya ya tentunya adalah karena Tuhan Yesus adalah kepala kita, yang disampaikan dalam bacaan kedua, bagaimana Yesus adalah imam dari kita semua yang telah mendahului kita. Dan terlebih lagi bacaan kedua menyatakan bahwa kita semua hidup hanya sekali saja, dan itu yang harus kita gunakan dengan baik-baik ya. Tradisi lain mengatakan reinkarnasi dan segala macamnya, tapi kita percaya bahwa hidup hanya sekali, maka kita harus menggunakannya dengan baik-baik supaya kita semua dapat menerima anugerah ini. Dan itu adalah makanya kita harus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang yang dianggap dewasa dalam iman. Yesus tentunya pergi menganggap kita semua juga mampu untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Dalam bacaan lain di hari raya kenaikan juga, Yesus memberikan tanggung jawab kepada para murid untuk mewartakan sabda Tuhan, untuk membaptis orang-orang untuk menjadi bagian dari gerejanya. Itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dengan asumsi bahwa kita semua dewasa dalam iman. Maka Tuhan mempercayakan tugas pewartaan, tugas kesaksian ini kepada kita semua.
Dan tentunya adalah menganggap kita semua dewasa dalam iman, supaya kita juga dapat memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka dapat menerima anugerah kerajaan surga. Dan terlebih lagi, hari raya ini, kenaikan Tuhan di surga merupakan yang jaminan akan kerajaan surga kepada kita, adalah bagaimana kita diajak untuk hidup dalam sukacita. Bacaan Injil mengatakan kita bahwa setelah Yesus mengangkat memberkati mereka para murid terangkat ke surga dan pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Dan salah satu tanda dari pengikut Tuhan adalah sukacita. Ada sukacita? Harusnya ada, saya yakin di dalam kehidupan kita ada sukacita. Sekecil apapun Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan sukacita yang lebih besar adalah kita menjadi bagian dari kerajaan surga. Itulah sukacita luar biasa yang bisa kita terima di dalam Tuhan dan dengan harapan pengampunan dosa di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, di hari raya kenaikan Tuhan ini kita mau mengingat akan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus, Imam Kepala kita, yang telah membuka jalan, menjamin surga kepada kita semua, berusaha untuk menarik kita semua yang hidup hanya sekali, menggunakan segala kesempatan dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat menjadi saksi akan kemurahan Tuhan, saksi akan pertobatan, saksi akan pengampunan dosa, dan terlebih lagi saksi akan sukacita, karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kehidupan kita, dan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdiri, kita berbaru iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus